Ya, kitab Jabur, kitab Taurat yang asli sudah tidak ada lagi. Oh. Kemudian kitab Injil sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 21 Volts bersama saya Diara. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Ali Akbar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan terlebih dahulu Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Akbar. Saat ini mengajar di SMK Negeri 1 Kersana, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas TKR. Alamat rumah di Desa Randegan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang istimewa, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Arti dari Al-Quran itu sendiri apa sih Pak? Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Kalau menurut istilah, pengertian dari Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Kan kalau turunnya Al-Quran itu kan pasti ada sebab dan akibatnya ya Pak. Latar belakangnya itu apa sih Pak yang melatar belakangi turunnya Al-Quran? Ya, yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran adalah ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih luas lagi maknanya bagaimana menjalankan kehidupan di alam, di dunia ini, maka manusia membutuhkan petunjuk untuk hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajarkan kepada setiap manusia langsung Allah, tetapi Allah mengangkat seorang rasul, seorang utusan. Utusan inilah kemudian diberi tugas untuk menyampaikan risalah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi arsala rasulakum bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasul dengan petunjuk dan agama yang benar. Maka latar belakang dari turunnya Al-Quran adalah kebutuhan manusia untuk mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya. Begitu. Ya. Kalau Al-Quran kan turun setelah Nabi Muhammad ada ya Pak. Ya. Setelah Nabi Muhammad itu diturunkan wahyu pertamanya. Tapi sebelum adanya Al-Quran itu apa sih Pak pedoman bagi kaum yang sebelumnya kaum Nabi Muhammad itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul itu kepada kaumnya. Jadi contoh Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Israel. Kemudian Nabi Ismail diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di bangsa Arab pada saat itu. Nah, sementara Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang terakhir, ya, khatamul anbiya, penutup para Nabi, dan tidak ada Nabi sesudahnya. Kemudian sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW, umat manusia mendapatkan petunjuk dari siapa? Dari Nabi sebelumnya. Berarti dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ya Pak? Iya. Tapi kenapa kitab-kitab yang sebelumnya itu dijadikan pedoman oleh agama yang lain Pak? Contohnya kayak Injil itu kan sekarang menjadi pedoman umat agama Kristen. Iya. Ya. Setiap nabi dan rasul yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Musa dengan Tauratnya, kemudian Nabi Daud dengan Zaburnya, kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Tentu saja kitab-kitab tersebut berlaku hanya untuk masa itu saja.
dan untuk kaum itu saja. Contoh Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu berlaku untuk umatnya Nabi Isa saja, kemudian berlaku untuk kaum Yahudi saja. Nah, setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ketika Al-Quran sudah diturunkan dan berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, maka kitab-kitab sebelumnya tidak lagi dijadikan pedoman, tetapi diyakini saja, diimani saja. Kita yakin bahwa ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Lebih dari itu, tidak lagi menjadi pedoman. Yang kita jadikan pedoman adalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi boleh nggak sih Pak, kita itu membaca sebagai kaumnya Nabi Muhammad ya Pak, membaca kitab-kitab seperti Injil, Taurat, Zabur gitu, boleh nggak? Kitab-kitab tersebut sudah tidak ada lagi. Oh, tapi kan banyak Pak yang di toko buku gitu ya? Iya. Kitab Zabur, kitab Taurat yang asli sudah tidak ada lagi. Oh. Kemudian kitab Injil sudah tidak ada lagi. Kitab Injil itu Injil adalah kitab istilah yang disebutkan oleh Al-Quran. Nah, umat Kristen di zaman sekarang itu mereka menamainya bukan Injil, tapi mereka menamainya Bible. Oh, Bible. Iya. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, umat Islam menamakannya Injil. Gitu. Berarti Injil itu dari bahasa Arab ya Pak? Apa bukan? Iya. Ya. Kemudian kalau orang Kristen di zaman sekarang menggunakan kitab yang bernama Bible. Oh, Bible. Iya. Karena istilah Injil sendiri tidak ada dalam Bible. Tidak pernah muncul kata di dalam Bible menggunakan kata Injil. Tidak ada. Berarti sudah dimodifikasi ya Pak? Sudah dimodifikasi. Umat Islam meyakini bahwa Injil yang sekarang adalah bukan Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi umat Islam meyakini bahwa andaikan ada Injil hari ini, itu adalah hasil modifikasi manusia. Ya. Kira-kira pada saat turunnya Al-Quran itu ya Pak, perasaan Nabi Muhammad itu gimana sih Pak? Nah, kita lihat dari sejarahnya bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok yang luar biasa. Semua kelebihan itu ada pada diri Rasulullah. Kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dimulai dari keadaan fisiknya yang sangat istimewa, tidak tinggi, tidak pendek, berkulit putih, bersinar, wajahnya bersinar, menyejukkan mata. Siapapun yang melihat wajahnya Rasulullah maka akan merasakan kesejukan yang luar biasa. Kemudian pada diri Rasulullah terkumpul kecerdasan yang hebat, kejeniusan, tajamnya pandangan, kuatnya dalam mengambil kesimpulan dan keputusan. Kemudian pada diri Rasulullah SAW juga melekat akhlak yang baik. Akhlaknya luar biasa. Rasulullah SAW ketika muda itu sangat gemar untuk bersedekah, memberi makan fakir miskin, menyambung tali silaturahim. Dan dari akhlaknya inilah Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang sangat jujur. Dan Rasulullah SAW ini ketika hidupnya sebelum masa kenabian itu melakukan perenungan di Gua Hiro, menyepi, melakukan perenungan di Gua Hiro. Karena terjadi percekcokan batin yang luar biasa. Percekcokan batin yang luar biasa ini ketika melihat bangsa Quraisy pada saat itu menyembah berhala, memohon kepada berhala, meminta perlindungan kepada berhala, secara batin itu akan tertolak. Rasulullah SAW melihat batinnya sendiri itu tidak cocok dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Batinnya Rasulullah tidak bisa kemudian menerima agama orang Quraisy pada saat itu. Maka kemudian
Rasulullah menenangkan batinnya di Gua Hira selama 3 tahun. Kemudian di tahun yang ketiga Rasulullah kedatangan malaikat Jibril. Ya, pada saat itu di malam hari di bulan Ramadan datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Dan Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril merengkuhnya, memegang pundaknya dan merangkulnya sampai dada Rasulullah terasa sesak. Kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diulang terus sampai 3 kali. Barulah kemudian Rasulullah bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai seterusnya. Itu adalah bagaimana ayat pertama turun kepada Rasulullah SAW. Kemudian kapan terjadinya? Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi kapan ayat pertama diturunkan adalah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa hari Senin itulah awal mula pertama mendapatkan wahyu. Hari Senin. Saat itu Rasulullah berpuasa hari Senin dan hari Kamis sebagai puasa sunnah. Kemudian ditanyalah kenapa puasa hari Senin dan hari Kamis. Dan Rasulullah menjawab, karena hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari Senin pula aku menerima wahyu yang pertama. Nah, kemudian para mufassir, para ahli sejarah mencari kok hari Senin di bulan Ramadan di tahun itu ada pada tanggal berapa? Dan ternyata ada pada tanggal 17. Enggak, bukan. Ada pada tanggal 7, ada pada tanggal 14, ada pada tanggal 21, dan ada pada tanggal 28. Itu di kalender Hijriah ya, Pak? Di kalender Hijriah. Jadi hari Senin pada tahun Rasulullah SAW menerima wahyu, itu ada pada tanggal 7, 14, 21, kemudian 28. Maka kemudian Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri itu menyimpulkan bahwa wahyu pertama itu pada tanggal 21 Ramadan. Meskipun ada beberapa perbedaan di antara para ahli sejarah, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 14, ada pula yang mengatakan tanggal 17, ada pula yang mengatakan tanggal 18. Tapi jika dikaitkan dengan disandarkan pada hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan ayat pertama turun pada hari Senin, maka itu bukan pada tanggal 17, tapi justru pada tanggal 21. Kemudian dikaitkan juga kemudian dikaitkan dengan surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan kita tahu malam Lailatul Qadar itu kapan? 10 malam terakhir. Kemudian diambillah kesimpulan kalau saya Saifur Rahman Al-Mubarakpuri itu pada tanggal 21 Ramadan. Kira-kira tanggapan kaum Quraisy pada saat itu kan kayak nggak ada aturannya, Pak, pada saat itu ya? Apa gimana? Ya, betul. Nah, kira-kira tanggapan kaum Quraisy pada saat Al-Quran itu diturunkan, gimana tanggapannya? Ya, kaum Quraisy ketika Al-Quran diturunkan, itu berarti ada sebuah pemahaman yang sangat baru. Bagi mereka ini adalah sebuah pemahaman yang sangat baru. Bahwa kebiasaan mereka menyembah berhala sampai jumlahnya ada 360. Ada Lata, ada Uzza, ada berhala-berhala yang lain. Di Ka'bah itu bahkan ada 360 berhala. Kemudian ada satu sosok yang mengajarkan bahwa bahwa umat manusia harus menyembah satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah menjadi sesuatu yang menggegerkan. Di antara mereka ada yang merasa aneh. Kok aneh?
Kita kan udah biasa menyembah berhala-berhala itu. Kenapa harus satu? Dan satu itu tidak berwujud. Maksudnya tidak berwujud itu tidak nampak. Allah itu yang menciptakan alam semesta. Tidak nampak, tidak ada wakil. Maksudnya tidak ada wakil wujud di kehidupan sehari-hari. Dan ini menjadikan orang-orang Quraisy itu menganggap Rasulullah adalah orang yang gila, orang yang sudah gila. Gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan diri sebagai nabi, utusan Allah untuk mengajarkan la ilaha illallah, itu justru dianggap gila oleh orang-orang Quraisy. Karena ya itu ya Pak, karena kalau kita dipikirkan secara logika itu nggak masuk ya Pak. Ini. Ya, bisa jadi dalam logika orang-orang Quraisy pada saat itu penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak masuk. Gitu. Dan juga ada satu alasan lagi. Itu akan meruntuhkan tatanan sosial pada saat itu yang ada pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Dan mereka merasa ketika Nabi Muhammad SAW membawa agama baru, maka kedudukan mereka akan tergoncang. Gitu. Ini kita nggak kerasa ya, Ipa sudah di kali ini udah lebih dari 10 menit ya Pak. Jadi mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Nah, nanti lanjutannya boleh bisa di episode selanjutnya ya Pak. Ya. Untuk di audiens di rumah ya Pak, barangkali mau kayak mungkin butuh motivasi nih Pak dari Bapak. Apa sih Pak kira-kira pesan dan kesan buat audiens di rumah? Ya. Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita udah mafhum demikian. Dan kita menangkap sejarah bahwa ternyata awal pertama kali ayat Al-Quran diturunkan itu bukan tanggal 17 Ramadan. Meskipun ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan itu tanggal 17 Ramadan, tapi itu masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan tanggal 14, 7, tanggal 21 atau tanggal 28. Nah, ketika kita memahami bahwa Al-Quran ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka seyogianya di dalam bulan Ramadan itu kita banyak membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ketika masa hidupnya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membacakan Al-Quran secara penuh itu di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu membacakan Al-Quran secara penuh di bulan Ramadan. Kemudian di Ramadan yang terakhir dalam kehidupannya, Nabi Muhammad membaca 2 kali, setoran ke malaikat Jibril, bahasanya begitu. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia. Maka seharusnya apa yang menjadi imam kita, apa yang menjadi landasan petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran adalah jawabannya. Ya, mungkin tidak hanya dibaca ya Pak, tapi diamalkan di kehidupan sehari-hari ya Pak. Betul. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan di episode kali ini. Terima kasih atas kedatangannya Pak di podcast, dan terima kasih atas ilmu yang disampaikan ya Pak. Semoga dapat bermanfaat untuk siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kersana. Sekian episode kali ini, kita tutup dengan bacaan penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.